Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mawangi Dewi Lestari Ningrum dengan NPM 185030081 asal Universitas Pasundan. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas pragmatik terkait dengan prinsip kesantunan. Yang pertama ialah pengertian prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan memberikan petunjuk kepada para partisipan tentang bagaimana cara memelihara kelancaran komunikasi agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan daya luka atau ketersinggungan kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Bahari dan Juansyah pada tahun 2017 halaman 72. Menurut Leach pada tahun 1993 halaman 206 sampai 207 terdapat 6 maksim dalam prinsip kesantunan atau kesopanan, yakni yang pertama maksim kearifan atau kebijaksanaan, yang kedua maksim kedermawanan, yang ketiga maksim pujian, yang keempat maksim kerendahan hati, yang kelima maksim kesepakatan, dan yang terakhir maksim simpati. Maksim yang pertama ialah maksim kebijaksanaan. Gagasan pokok dalam maksim kebijaksanaan dalam kaitan prinsip kesantunan adalah penutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanaan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lazimnya lebih sopan dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Dalam maksim kebijaksanaan ini, Leach menggunakan istilah maksim kearifan atau maksim kebijaksanaan. Dua hal yang harus diperhatikan dalam maksim kearifan atau kebijaksanaan ialah yang pertama, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Contoh maksim kearifan atau kebijakan ialah kalimat, kalau tidak berkeberatan, sudilah mampir ke rumah saya. Yang kedua ialah maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan mengharapkan penutur menghormati orang lain. Sikap hormat terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Dua hal yang harus diperhatikan dalam maksim kedermawanan. Yang pertama, buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Dan yang kedua, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Contoh kalimat dalam maksim kedermawanan ialah, ibu istirahat saja, biar saya yang membersihkan rumah. Yang ketiga ialah maksim pujian. Maksim pujian ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Dalam maksim ini, menuntut setiap penutur untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Maksim pujian menjelaskan bahwa orang akan dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan pujian kepada pihak lain. Dengan maksim ini diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Dua hal yang harus diperhatikan dalam maksim pujian. Yang pertama, kecamlah orang lain sesedikit mungkin, dan yang kedua, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Contoh kalimat pada maksim pujian ialah, masakan ibu enak sekali, saya jadi mau menambah makan ini. Yang keempat ialah maksim kerendahan hati. Peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Maksim kerendahan hati ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif atau aservatif. Dua hal yang harus diperhatikan dalam maksim kerendahan hati. Yang pertama, pujilah diri sendiri sesedikit mungkin. Dan yang kedua, kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Contoh kalimat dalam maksim kerendahan hati ialah,
Duh, saya bodoh sekali. Saya tidak dapat mengikuti kecepatan dosen tadi saat menerangkan. Yang kelima ialah maksim kesepakatan. Maksim kesepakatan menekankan agar para peserta tutur dapat saling menyepakati atau menyocokkan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kesepakatan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Maksim kesepakatan ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan aservatif. Maksim kesepakatan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kesepakatan di antara mereka dan meminimalkan ketidaksepakatan di antara mereka. Dua hal yang harus diperhatikan dalam maksim kesepakatan. Yang pertama, usahakan agar ketaksepakatan antara diri dan orang lain terjadi sesedikit mungkin. Dan yang kedua, usahakan agar kesepakatan antara diri dan orang lain terjadi sebanyak mungkin. Contohnya, ada pada kalimat "betul saya setuju". Kata "betul" dan "saya setuju" merupakan maksim kesepakatan. Yang terakhir ialah maksim simpati. Leach mengatakan di dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan rasa simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. Menurut Wijana, jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan kesusahan atau musibah, penutur layak turut berduka atau mengutarakan ucapan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Dua hal yang harus diperhatikan dalam maksim simpati. Yang pertama, kurangilah rasa antipati antara diri dengan orang lain hingga sekecil mungkin. Dan yang kedua, tingkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan orang lain. Contohnya, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Anda. Lakoff pada tahun 1973 menyatakan bahwa kesantunan dikembangkan oleh masyarakat guna mengurangi friksi dalam interaksi pribadi. Menurutnya, ada 3 buah kaidah yang harus dipatuhi untuk menerapkan kesantunan, yaitu formalitas, ketidaktegasan, dan kesamaan atau kesekawanan. Yang pertama, formalitas berarti jangan terdengar memaksa atau angkuh. Yang kedua, ketidaktegasan berarti berbuatlah sedemikian rupa sehingga mitra tutur dapat menentukan pilihan. Dan yang terakhir, kesamaan atau kesekawanan berarti bertindaklah seolah-olah Anda dan mitra tutur menjadi sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait prinsip kesantunan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.